Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update salah satu koin yaitu Bitgert Bryce. Dimana sekarang ini ada sekitar 3 poin yang akan gue bagikan kepada kalian sebagai army dari koin Bitgert. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Lagi jadi sekitar 1 hari yang lalu dimana gue telah mengupdate salah satu koin Bitgert ya, dan kali ini pun ada sekitar 3 poin yang bakal gue bagikan kepada kalian semua. Jadi untuk poin yang pertama dimana adanya suatu laporan dalam sebuah pendataan dari tingkat resiko rendah ataupun tingginya dari koin Bitgert, dan informasi kedua mengenai pencapaian selama 1 minggu terakhir, dan yang terakhir mengenai mekanisme buyback and burn. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga dari koin Bitgert, apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau terjadi koreksi. Dan ternyata per hari ini untuk koin Bitgert Bryce sendiri sedang mengalami kenaikan sekitar 5,10%. Karena yang kita lihat mengenai kondisi market cryptocurrency pun sama, sedang mengalami kenaikan secara signifikan. Bitcoin saja mengalami kenaikan di atas 7%, ya mungkin untuk Bitgert mengalami kenaikan 5% adalah salah satu angka yang cukup wajar ya. Karena ada beberapa altcoin juga yang masih mengalami kenaikan hanya 1 sampai dengan 2%. Dan harga untuk koin Bitgert per hari ini di 0, ada sekitar 60 di belakang, 2535 US dollar. Dan mengenai peringkat by data coin market cap untuk koin Bitgert menduduki di peringkat ke 186. Selain itu dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir hanya mengalami kenaikan sekitar 8,94%. Let's say menggunakan pembulatan aja sekitar 9%. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di mana di sini ada salah satu platform yaitu investobserver.com yang telah membagikan suatu informasi mengenai scalability dari tingkat resiko dari koin Bitgert. Apakah resiko dari koin Bitgert ini tinggi atau rendah? Jadi di sini captionnya adalah haruskah Anda menjual Bitgert Bryce? Nah, ini adalah salah satu informasi yang telah diterapkan pada hari Selasa. Dan selain itu pun di sini mengenai Bitgert menerima peringkat resiko rendah dari analisis Investor Observer. Sistem penilaian berpemilik menganalisis beberapa banyak uang yang diperlukan untuk menggerakkan harga selama 24 jam terakhir. Dan metrik melihat perubahan terbaru dalam sebuah volume dan juga market cap ataupun kapitalisasi pasar untuk mengevaluasi berapa banyak token dapat dimanipulasi oleh perdagangan terbatas. Dan skor berkisar dari 0 hingga 100% dengan skor rendah mewakili risiko tinggi dan nilai tinggi setara dengan risiko rendah. Nah, jadi di dalam sebuah pengintai dari tingkat risiko baik untuk koin Bitgert ataupun beberapa koin yang lain, ketika memang nilainya itu tinggi, artinya tingkat risiko dari salah satu project tersebut itu adalah rendah. Tetapi sebaliknya, ketika memang dari nilai tersebut itu rendah, artinya salah satu koin ataupun aset yang lain memiliki nilai risiko yang cukup tinggi. Dan sekarang kita langsung aja cek di sini ya untuk lihat laporan Bryce secara lengkap. Apakah tingkat risiko dari koin Bitgert ini tinggi ataupun rendah? Dan ternyata untuk tingkat resiko dari koin Bitgert Bryce posisinya ada hampir di tengah-tengah ya. Tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Ketika memang dari jarum tingkat resiko ataupun pengintai dari tingkat resiko koin Bitgert ini ada di sebelah sini, artinya tingkat resiko dari koin Bitgert ini cukup tinggi. Dan sebaliknya ketika jarumnya ada di sebelah sini, artinya tingkat resiko dari koin Bitgert ini relatif rendah. Tetapi dengan jarumnya ada di hampir tengah-tengah dari koin Bitgert ini, tingkat resikonya berada di kisaran sedang. Karena yang telah disebutkan di dalam sebuah analisis tersebut ya, jadi analisis pengukur risiko dari koin Bitgert Bryce, artinya Investor Observer memberi Bitgert Bryce peringkat risiko sedang, dan ini berarti harga mata uang kripto dapat bergerak cukup cepat tetapi relatif sebanding dengan nilai Bitgert yang diperdagangkan. Peringkat menengah berarti harga masih bisa banyak bergerak tetapi harga cenderung tidak dimanipulasi, dan pergerakan besar kemungkinan berarti peningkatan minat dalam perdagangan Bitgert. Nah, jadi masih ada suatu kemungkinan untuk koin Bitgert ini bisa mengalami lonjakan harga secara signifikan karena dalam sebuah tingkat resiko yang ada di dalam project ataupun koin Bitgert ini relatif sedang. Jadi masih ada suatu kemungkinan untuk koin Bitgert ini ketika demand-nya banyak, kenaikan harga pun itu akan tercipta.
Dan kepada siapa hal ini penting? Jadi skor imbalan risiko yang tinggi berarti harga mata uang kripto dapat banyak berubah dengan sangat sedikit dolar yang dipertaruhkan. Artinya harga bisa saja dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Atau harga kemungkinan besar tidak dapat diprediksi. Nah, jadi ketika dari tingkat risiko koin BitGet ini relatif tinggi, kemungkinan harga tidak akan bergerak naik, yang ada malah bergerak turun. Karena beberapa investor merasa ketakutan ketika mereka akan membeli ataupun menyimpan dari koin BitGet Brace. Ini menurut data yang telah gue temukan dalam suatu platform ataupun media, yaitu investorobserver.com. Buat kalian bisa langsung cek aja ya di dalam sebuah websitenya di investorobserver.com di sini. Silakan kalian cek masing-masing untuk bisa memastikan secara detail. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada sebuah laporan mingguan yang telah diupdate oleh tim dan juga developers koin BitGet Brace. Jadi laporan mingguan periode tanggal 19 Juni tahun 2023. Ini ada beberapa pencapaian dari koin BitGet selama 1 minggu terakhir, dan di sini pun gue mendapatkan suatu poin yang cukup positif untuk army dan juga holders dari koin BitGet. Laporan mingguan BitGet tanggal 19 bulan 6 2023, semakin keras pertempurannya, semakin manis kemenangannya. Dan untuk periodenya tanggal 29 Mei hingga 19 Juni. Sebetulnya ini lebih dari 1 minggu ya. Laporan tersebut ini baru di-announce ataupun baru di-share kepada army dan juga holders koin BitGet. Dan mengenai gambaran pasar, ada banyak turbulensi di pasar dengan sandiwara SEC yang ditargetkan ke Binance, tetapi melanda seluruh industri dan ini membuat pasar bergejolak dan melemparkannya ke lintasan menurun. Meskipun untuk jangka pendek, sekarang pasar tampaknya siap untuk bergerak yang akan menyebarkan beberapa hal positif. Untuk saat ini sedang mengkonsolidasikan dirinya sendiri dan Bitcoin berdiri di 26.563 US dollar dan total market cap mencapai 1 triliun US dollar. Dan inilah beberapa pencapaian yang telah diraih oleh koin BitGet ataupun project koin BitGet Brace selama 1 minggu terakhir. Di sini ada kemitraan dan juga investasi strategis. Yang pertama ada DTC Group telah bermitra dengan BitGet Chain. DTC adalah salah satu akselerator inkubator Web3 paling ambisius yang menyediakan layanan satu atap untuk project. Dan yang kedua di sini kampanye pemasaran selama 7 day ataupun 7 hari untuk Brace yang akan segera tayang, dan nantikan pembaruan lainnya. Dan untuk yang ketiga di sini ada platform payment RYI sekarang mendukung Brace dan juga BitGet Chain. Artinya platform payment RYI telah mendukung koin BitGet dijadikan sebagai alat pembayaran dan juga mengintegrasikan rantai BitGet BRC20. Dan untuk yang terakhir di sini ada NFT Ocean untuk mengintegrasikan BitGet Chain. Dan mengenai caption terakhir ataupun di dalam sebuah artikel tersebut, dengan semua kemitraan dan juga integrasi yang menarik ini, kini komunitas kami akan segera dapat menikmati staking token favoritnya yaitu Brace di exchange Huobi Global, KuCoin dan juga Gate.io, dan ini akan memfasilitasi penghasilan sambil mempertahankan aset Anda. Nah, jadi seperti yang telah gue jelaskan ya, bahwa di exchange Gate.io untuk menikmati dan juga berpartisipasi dalam sebuah fitur hold and earn itu sudah tersedia ya, dan itu telah gue update sekitar beberapa hari yang lalu. Dan buat kalian selamat yang sudah mengikuti ataupun berpartisipasi dalam sebuah fasilitas yang sudah disediakan oleh exchange Gate.io khususnya untuk user dan juga army dari koin BitGet. Cukup menahannya saja kalian akan mendapatkan passive income. Dan mungkin untuk dari exchange Huobi Global dan juga KuCoin ini masih coming soon, karena sampai dengan sejauh ini belum ada laporan lebih lanjut. Kira-kira kapan fitur staking ataupun hold and earn tersebut ini akan diaktifkan di exchange Huobi Global dan juga KuCoin. Dan untuk pemikiran penutup ini yang sangat-sangat menarik sekali. Jadi dengan janji akan membakar 99% pasokannya, baru-baru ini sejumlah besar Brace telah dibakar, membuat Brace hiperdeflasi. Dalam sebuah jangka panjang, proyek ini akan menjadi salah satu dari 10 proyek teratas yang memiliki fundamental dan basis yang kuat. Nah, jadi mengenai rumor ataupun rencana bahwa dari total supply koin BitGet akan di-burn sebanyak 99% ini masih tetap berlaku. Dan baru-baru ini memang benar sekali telah terjadi ya, yang telah dilakukan oleh tim dan juga developer koin BitGet ini melakukan dalam sebuah acara pembakaran sekitar 1 triliun koin BitGet Brace yang telah dilakukan secara berkala kurang lebih sekitar 2 kali. Yang pertama itu 500 miliar dan yang keduanya itu 500 miliar. Jadi total koin BitGet yang telah dibakar sekitar 1 triliunan koin BitGet Brace. Dan bahkan mengenai perencanaan untuk membawa koin BitGet masuk ke dalam top 10 cryptocurrency teratas pun ini masih tetap berlaku ya. Dan selain itu pun koin BitGet juga memiliki fundamental dan juga basis yang begitu kuat.
Dan sekarang kita masuk ke dalam bitscan.com, kita cek sama-sama mengenai wallet mekanisme buyback and burn dari Coinbit Gearbrise. Apakah sudah terjadi penambahan ataupun akumulasi, buyback dan sebagainya, atau mungkin totalnya masih 1 triliun. Seperti apa yang telah gua jelaskan di beberapa hari yang lalu, pasca gua mengecek dari wallet mekanisme buyback and burn dari Coinbit Gearbrise ini hanya tersedia sekitar 2 triliun dan telah dilakukan mekanisme pembakaran sebanyak 1 triliun, artinya yang tersisa sekitar 1 triliun Coinbit Gear yang ada di dalam wallet mekanisme buyback and burn-nya Coinbit Gearbrise. Dan ternyata di dalam sebuah keseimbangan kali ini, total values ataupun total Coinbit Gear telah bertambah. Yang seharusnya tersisa 1 triliun, tapi kali ini tersisa sekitar 1 triliun 285,8 miliar Coinbit Gearbrise. Dan di sini pun kita bisa mengecek ternyata di sini ada terjadi transaksi ataupun buyback dalam beberapa jam yang lalu. Wow. Jadi kalian bisa melihat ya, ini telah terjadi sekitar 2 hari 22 jam dan juga 3 hari mengenai mekanisme pembakaran yang telah dilakukan oleh tim dan juga developers Coinbit Gear sebanyak 2 kali. Yang pertama 500 miliar, yang kedua 500 miliar, dan tak lama sekitar 7 jam yang lalu dia telah melakukan buyback di sini sekitar 21 miliar dan di sini pun sama sekitar 9 miliar. Ya, intinya dari beberapa kali buyback ini totalnya mencapai 285 miliar Coinbit Gearbrise. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali, artinya rencana untuk menghilangkan atau memusnahkan total supply Coinbit Gear sebanyak 99% masih tetap berlaku. Dan untuk transaksi terakhir ataupun transaksi buyback terakhir ini terjadi sekitar 2 jam 21 menit. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai 3 poin yang ada di dalam project Coinbit Gearbrise. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.